Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Windy dan saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka edisi Minggu 24 Oktober 2021. Oke teman-teman TV Pramuka, di Salam Pramuka kali ini kita akan membahas kegiatan Jota Joti yang telah diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 17 Oktober 2021 ini. Berikut liputannya. Kami dari TV Pramuka Kuarcap Pramuka Kota Bogor, alhamdulillah di sini sudah ada Kak Dede Rahim selaku Kak Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Hari ini kita mengadakan Jota Joti Nasional tahun 2021. Bapak sebagai Kak Kuarcap, bagaimana pendapat Bapak tentang Jota Joti ini, Pak? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Kegiatan Jota Joti yang sudah berlangsung cukup panjang ya, cukup lama. Kalau Jota sudah ke-84 dan Joti yang ke-42 ya, merupakan sebuah ajang berlatih bagi anak-anak kita ya, adik-adik pramuka kita, terutama di sektor teknologi, di bidang teknologi. Teknologi harus dikuasai ya, terutama teknologi komunikasi dan juga bagaimana kemampuan berkomunikasi dengan kawan-kawan pramuka dari berbagai daerah. Kemudian juga tentu di kawasan yang lain atau di dunia internasional. Nah, jadi kita bisa mengasah dua hal. Pertama, pengenalan terhadap teknologi, kemajuan teknologi, dan kedua adalah kemampuan berbahasa. Kedua kemampuan ini harus dimiliki oleh pramuka karena pramuka menjadi salah satu ujung tombak dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada, dan kemudian harus bisa mengantisipasi dengan berbagai kemampuan. Salah satunya bagaimana pramuka belajar komunikasi yang baik dan efektif. Kak, kesan dan pesan buat adik-adik pramuka, Kak, dari di sini kan ada pramuka Garuda, ada pramuka peduli yang ikut serta dalam kegiatan Jota Joti ini, Kak. Ya. Untuk kedepannya seperti apa? Ya, tentu kegiatan Jota Joti ini harus terus dilaksanakan ya, bekerja sama dengan sebuah organisasi yang kredibel. Selama ini kita dibantu oleh Orari Lokal Bogor yang sudah terus-menerus mendampingi adik-adik pramuka, terutama yang dari Kuarcap Kota Bogor, melaksanakan Jota Joti, dan diharapkan terjalin sebuah kerjasama ya, yang berkesinambungan dan juga menjadikan ajang ini sebagai ajang berlatih tadi kan. Berlatih tadi untuk berbagai hal, khususnya di bidang komunikasi. Jadi kesan saya tentu dengan antusiasme dari adik-adik pramuka yang kita lihat ya, begitu besar, harus kita bimbing, harus kita bina terus sehingga mereka betul-betul bisa memanfaatkan Jota Joti ini sebagai sebuah sarana belajar yang baik. Di sini ada Kak Abdul Manan, yaitu perwakilan dari bidang komunikasi Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Kakak, kita mau nanya-nanya ya, Kak ya. Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang Jota Joti yang dilaksanakan di Kota Bogor ini, Kak? Ya, terima kasih Kak Teti. Sebelumnya memang kami di bidang Humas dan Media Informasi Kuarcap itu sangat senang dengan kegiatan Jota dan Joti ini, event rutin tahunan yang diikuti oleh jutaan anggota pandu ya, di seluruh dunia ya, baik di Indonesia ataupun di dunia internasional ya. Kita sangat support di Jota ke-84 dan juga Joti ke-42. Jadi ini jadi event yang sangat positif untuk adik-adik kita dan juga untuk membangun kebersamaan dengan seluruh anggota pandu yang ada di seluruh dunia. Baik, Kak. Kak, pendapat Kakak tentang kegiatan ini, juga di sini kan ada Pramuka Garuda ya, Kak ya, Pramuka Garuda dan juga Pramuka Peduli, Kak. Betul. Kedepannya apa sih harapan Kakak dengan mengikuti Jota Joti ini? Ya, harapannya tentu ini biar terbangun sinergitas dengan kegiatan ataupun dengan anggota Pramuka Peduli. Jadi nanti seandainya terjadi sesuatu, baik yang itu event-event ataupun hal-hal yang tidak kita rencanakan sebelumnya ya, baik bencana ataupun memang ada kejadian musibah atau luar biasa. Nah, itu teman-teman adik-adik dari Pramuka Peduli itu juga bisa membangun jalur komunikasi ataupun sistem informasi yang lebih baik gitu, supaya nanti kejadian-kejadian tersebut bisa segera kita tangani melalui Kuarcap Kota Bogor. Baik, di sini ada Bapak Hendra Rahmat. Beliau adalah perwakilan dari Orari Lokal Kota Bogor. Bapak bisa menceritakan bagaimana sih dengan Orari Kota Bogor ini bersama pramuka, Kak, setiap tahunnya?
Baik, selamat dini hari. Perkenalkan saya Hendra Rahmat. Saya menyandang call sign Yankee Bravo One Hotel Delta Romeo. Baik, sejarah sebenarnya pramuka dan amatir radio ya, terutama ya. Itu sangat erat ya, karena memang kegiatannya sama-sama di bidang sosial. Kemudian juga memang Jota ini sendiri sebenarnya sama seperti jambore-jambore pramuka ya Kak ya, Teti ya. Cuma bedanya itu kita adakan di udara. Jadi memang perkenalan antara sesama pramuka seluruh dunia melalui udara. Dan mulai tahun berapa Joti itu ya, over internet itu. Dengan adanya internet, jambore itu juga diadakan melalui internet. Tapi memang juga karena memang jambore on the air ini termasuk kegiatan yang sudah agak lama juga, ada tua ya. Ya baiknya juga memang kita arahkan supaya adik-adik mengerti apa itu radio, bagaimana komunikasinya dan cara-cara penyiagaan stasiunnya, terutama kalau keadaan darurat, gitu Kak. Oke, Kak, di sini kan kita berbicaranya orari dan pramuka ya Pak. Ya. Nah, bagaimana menurut Kakak adik-adik yang sekarang ini untuk kedepannya Kak? Untuk kedepannya itu apakah ada tidak dengan kegiatan orari itu seperti lomba ataupun kegiatan yang lainnya Kak? Oh. Selain jambore ya Kak? Baik. Sebenarnya di amatir radio itu sendiri untuk kegiatan lomba itu banyak ya Kak Teti ya. Jadi ada yang namanya ARDF atau kalau di sini namanya folk hunting. Jadi dia mengejar signal, mencari signal tersembunyi. Oh gitu Kak. Ya, kadang-kadang juga bisa melalui misalnya berjalan, bisa juga mengendalikan kendaraan. Cuman untuk di radionya sendiri itu ada yang namanya kontes. Jadi kontes itu mengejar sebanyak-banyaknya komunikasi dengan stasiun lain untuk mendapatkan poin terbanyak gitu. Salah satunya. Banyak hal sebenarnya kalau misalnya harus lebih digali ya Kak. Betul. Jadi anak-anak pramuka itu tidak hanya jambore ikutan sudah. Berarti itu. harus ada berkelanjutan. Betul. Oke Kak, di sini juga ada Kak Aldi Kak. Kak Aldi itu dari Pramuka Kuarcap Kota Bogor, bagian pengabdian masyarakat. Kak Aldi ceritakan dong tentang Pramuka Peduli yang berhubungan dengan radio amatir ini Kak. Oke baik, terima kasih Kak Teti. Alhamdulillah pada hari ini suatu kebahagiaan ya buat kita semua khususnya Pramuka. Nah saya Ketua Satgas Pramuka Peduli Andalan Pengabdian Masyarakat bersama Kak Teti. Nah di tahun ini mungkin sangat berbeda sekali kayak antusias Jota Joti ini, yang mana dari sejumlah peserta walaupun masih di pandemik seperti ini, tapi antusiasnya sangat luar biasa kepada anak-anak yang ingin mengikuti kegiatan Jota seperti ini. Nah bahkan ini menjadi pengetahuan baru ya buat kita Pramuka Peduli secara umum, yang mana setelah kegiatan ini kita akan terus berkomunikasi dengan orari. Jadi bukan hanya setahun sekali, kita harus terus berkomunikasi berkelanjutan. Nah bahkan yang sudah saya sampaikan kemarin koordinasi dengan Kak Hendra bahwa kita akan mengikuti kegiatan ujian Kak, ya untuk mendapatkan call sign tersebut. Nah ada beberapa anak juga yang memang sudah ikut, salah satunya saya harus bisa juga seperti itu. Jangan sampai kita meminta ke anak-anak kita sendiri belum. Nah ini luar biasa, dimana kita hanya melihat kalau mendengar radio ya cuma mendengarkan saja, dan kadang orang memegang hati dengan gayanya dia pertanyaannya belum tentu dia bisa etikanya. Ternyata ada etikanya Kak dalam berkomunikasi seperti itu. Makanya ingin memperdalam lah seperti itu. Makanya Pramuka mudah-mudahan banyak generasinya, kaderisasinya yang ingin masuk ke tadi, ingin memperdalam tadi amatir radio tersebut. Yang mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya ya Pramuka sudah bisa mempersiapkan ya seperti sekarang masih dipersiapkan oleh orari. Nah tahun depan Pramuka sudah paham gitu cara menggunakan tadi radio amatirnya seperti apa. Nah itu harapan kita ke depannya seperti itu. Jadi ini pengalaman yang luar biasa buat kita Pramuka. Terima kasih sekali lagi buat orari atas supportnya, atas masukannya, dorongannya untuk kita
lebih maju lagi Kak ke depannya untuk Baik. mengetahui, memahami bagaimana sih cara penggunaan tadi radio tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Kak Aldi, Kak Rahmat, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi adik-adik kita, terutama di Pramuka, khususnya di Pramuka Garuda dan juga Pramuka Pil dan Ya. semuanya Pramuka yang ada di Kota Bogor. Kak. Oke, baik di sini ada Kak Ina ya. Kak Ina, ceritakan dong. Kak Ina itu sekolah di mana, di keluaran mana? Bagaimana kakak bisa ikut serta dalam kegiatan Jota Joti? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ina, saya dari Keluaran Bogor Tengah, dari Pangkalan SMA Negeri 9 Kota Bogor. Nah, kenapa saya bisa ikut Jota Joti ini? Saya kebetulan jadi Pramuka Garuda nih Kak. Oke. Nah, makanya kegiatan Jota Joti ini yang pertama untuk kayak mengutamakan Pramuka Garuda. Nah, jadi saya bisa ikut ke Jota Joti ini, gitu. Terus kegiatan Jota Joti ini kan pasti ada manfaatnya dong Kak Ina Iya, ya. Menurut Kak Ina manfaatnya apa sih? Bisa bagaimana nih dengan Banyak kita banget ini? nih kalau kegiatan Jota Joti ini manfaatnya tuh kita bisa berkenalan dengan anak-anak pramuka baik di daerah gitu Ya. atau di luar daerah gitu ataupun kita bisa mengenal anak-anak pramuka di luar negeri gitu Kak. Oke. Satu lagi dong, ini ada Iya. siapa namanya? Nabila. Nabila dari mana? Boleh menceritakan siapa Nabila, dari keluaran mana? Perkenalkan, nama saya Nabila Puji Lestari. Saya dari Pangkalan SMP Negeri 16 Bogor. Saya dapat mengikuti Jota Joti ini karena di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelulusan Garuda. Ini apa yang manfaat yang bisa kakak Nabila, adik Nabila ambil dari pengalaman mengikuti orari ini? Manfaatnya menurut saya Di sini aja, yang ada di sini dapat- teman-temannya banyak. Dari sini dapat mengenal lebih banyak teman yang baru, dapat mengenal lebih jauh tentang pramuka baik dalam negeri, daerah ataupun luar negeri. Oke, baik Kak Ina sama Nabila, terima kasih banyak buat Titik Iya, Kak, Pramuka. sama-sama. Barusan kita sudah berbincang dengan peserta dari SMA dan SMP. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kita udah tergabung dengan pihak Oke, halo. Good afternoon. This is Adi from South of Indonesia, Gerakan Pramuka. How are you? I'm good. I'm good. Very good. How are you? Bangga, can you bisa taruh kamera? Ya, kelihatan. We are in headquarter of Gerakan Pramuka Bogor here now, and there is about 30 people, you know. 30 people. 30 people. Oh my god. I want to chat with you. Okay? Just a moment. Okay. This way, ya. Can you invite my other phone to a camera and we can look here?
Alhamdulillah Kuarcap Kota Bogor bersama dengan Orari Kota Bogor telah berhasil menyelenggarakan kegiatan Jambore MDR dan Jambore MD Internet. Untuk Jambore MDR yang ke-84 dan Jambore MD Internet itu yang ke-42 tingkat Kota Bogor yang dilaksanakan juga secara nasional dan internasional. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hari ini. Peserta selama 3 hari ini telah berganti untuk melaksanakan aktivitas melalui bidang atau komisi Abdinas minta kepada anggota atau Satgas Perangkat Peduli yang berhubungan dengan kebencanaan harus mempunyai kemampuan dasar dan punya kemampuan keterampilan dalam masalah mengoperasikan radio amatir. Meresmikan stasiun radio di Kuarcap Kota Bogor. Ini di depan kami ada kawasan untuk khusus Jota ya Kak ya. Jota Yankee Hotel Alpha Juliet Tango. Jadi ini kawasannya Kuarcap Kota Bogor. Dan kami berharap untuk adik-adik pramuka Garuda yang akan kita rekrut tahun yang akan datang harus punya kemampuan, ya, punya kemampuan dasar dalam komunikasi radio dan juga kemampuan komunikasi dalam hal internet kan Bang. Jadi ini 2 hal ini benar-benar kita akan coba kerjasamakan. Jadi tidak lagi ada istilah bertemu hanya untuk kegiatan Jota Joti saja. Selama antar kegiatan Jota Joti kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tentunya salah satu upaya pramuka juga untuk mengurangi aktivitas negatif pelajar yang ada di Kota Bogor. Kita sangat prihatin sekali dan kami juga sempat komunikasikan kadang-kadang izin dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Di Dinas Pendidikan Kota Bogor itu punya Satgas Pelajar. Dan mudah-mudahan ini bisa ada kerjasama juga Kak dengan pihak Orari. Jadi mata dan telinga dari Dinas Pendidikan di Kota Bogor juga satu komunitas penggiat komunikasi radio amatir dari pramuka. Jadi ini kita launching hari ini, kita teruskan juga dengan aktivitas mengikuti kegiatan ujian negara amatir radio yang dilaksanakan insya Allah tanggal 21 Oktober yang akan datang dan juga tanggal 4 November. Dan selanjutnya setiap kegiatan Jota yang akan dilaksanakan di Kota Bogor, komunitas inilah yang akan menjadi penghubung antara pramuka dengan pihak Orari. Jadi itu yang dapat kami sampaikan selaku perwakilan Kuarcap. Nah selanjutnya dari Kak Dadang selaku Ketua Orari dan juga ditambah dari kakak dari Andalan Cabang terkait dengan komisi masing-masing. Kak Dadang silahkan Kak. Dan Kosain Yankee Bravo November Charlie Radio, saya selaku Ketua Orari Lokal Bogor. Kegiatan ini mungkin tidak terputus, artinya tidak begitu saja ada, tapi memang ini sudah dilalui beberapa tahun yang lalu, sehingga saya ingat saya memang kegiatan ini tidak terputus sampai hari ini, dan tentunya kedepannya harus makin meningkat ya Kak Wali. Alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan menjadi perintis dengan akan bergabungnya adik-adik pramuka untuk mengikuti ujian negara amatir radio. Banyak kegiatan kontes, dan ini kontes terutama ini akan melatih tata cara komunikasi dan membiasakan menyebutkan kosain dan mendengarkan kosain orang lain, baik itu yang sifatnya nasional atau internasional. Ini ada beberapa agenda kontes, nanti silahkan kita siapkan waktunya di lokal. Kalau memang pasarannya belum ada, kita fasilitasi dengan sarana yang ada di sekretariat. Yang jelas kedepannya mungkin kami membuka pintu lebar-lebar, jadi tidak kegiatan ini skupnya Jota atau Joti saja. Silakan kalau memang ada pramuka juga yang lainnya ingin lebih tahu tentang kegiatan amatir atau yang hobi, yang ngoplek gitu, yang sok nyolder ataupun yang perbaiki alat-alat lainnya, silakan. Dan memang biasanya kegiatan itu Sabtu Minggu. Dan memang kegiatan di Orari Lokal Bogor ini kalau kegiatan ramenya itu hari Rabu dan hari Sabtu. Mungkin kalau kegiatan yang sifatnya bisa ditindaklanjuti atau di-follow up, yang jelas Orari dan pramuka akan selalu berdampingan. Kita kapan bisa ketemunya supaya mungkin kita bisa sama-sama belajar. Ya.
Baik, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Kak Wali dan Kak Dadang perihal kegiatan tindak lanjut kegiatan Jota Joti yang memang sudah dilaksanakan tanggal 15 sampai tanggal 17. Nah, kemudian kedepannya yang akan kita lakukan sudah dijelaskan juga oleh Pak Wali, ya salah satunya kita membentuk, tadi sudah di launching, Radio Scouting Indonesia Kota Bogor, yang mana terdiri dari anak-anak pramuka peduli, kemudian pramuka Garuda, dan pramuka lain penegak maupun penggalang. Kita terbuka untuk anak-anak yang memang penggiat untuk amati radio. Salah satu upaya juga yang dilakukan oleh kita yaitu keseriusan dari pramuka ya, menindaklanjuti Jota Joti ini memang tiap tahun dilaksanakan, tapi tahun ini insya Allah didukung dengan semua pihak. Tadi adanya kolaborasi antara bidang Kominfo, kemudian Humas, Sarana Prasarana, kemudian Bina Muda dan pengabdian masyarakat. Nah, kedepannya kita memang benar-benar dari sekarang kita lakukan upaya-upaya, salah satunya itu persiapan untuk mengikuti ujian negara amati radio. Nah, yang memang alhamdulillah tanggal 21 termasuk saya yang benar-benar langsung tertarik. Ini salah satu upaya keseriusan kami, dan insya Allah saya dan Kak Wali, Kak Adi, mungkin Kak Dodi dan Kak Endang semua siap untuk menggerakkan anak-anak nih, karena anak-anak penegak banyak sekali, kemudian pramuka peduli yang tertarik juga tadi untuk mengikuti kegiatan Jota Joti ke depannya, dan khususnya memperdalam tadi amati radio. Karena kalau belajar amati radio tidak akan pernah selesai. Anak-anak dengan semakin banyaknya anak-anak pramuka yang bergabung, maka semakin besar peluang mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada yang memang saya tertarik sekali karena komunikasi baik, lancar, ada yang diundang ke Jerman katanya Kak. Pengurus itu ada yang diundang ke Jerman Kak, karena komunikasinya baik di setiap kegiatan radio amatir itu. Itu keseriusan, nah kenapa tidak pramuka? Nah, salah satunya manfaat lain yang memang menjadi pemicu penyemangat buat anak-anak pramuka adalah mau tidak mau mereka harus belajar bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris. Nah, itu salah satunya, karena kalau tidak bisa, waduh sangat tertinggal sekali. Tapi kalau memang sudah terbiasa dan dibiasakan, pasti akan percaya diri dan bisa. Dengan dirintisnya tadi ada komunitas Radio Scouting Indonesia Kota Bogor, nah maka mau nggak mau ya mereka sedikit-sedikit ya pasti akan bisa. Kedepan kita akan melakukan semacam ujian lokal kaitan dengan kemahiran calon peserta Garuda ini menggunakan fasilitas yang namanya radio amatir. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kakak semua. Nah, sudah bukan teman-teman TV Pramuka? Jangan lupa untuk terus saksikan Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Pramuka. Saya Vita Arha dan saya Windy pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.